Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita haturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kitab Bulughul Maram, himpunan hadis-hadis hukum. Insyaallah kita lanjutkan, masih kelanjutan dari Kitabul Hajj, kitab membahas masalah haji. Kitab ialah lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dipendel, itu makna kitab. Ketika isinya tentang haji namanya Kitabul Haji. Haji salah satu dari rukun Islam. Diwajibkannya seumur-umur hanya sekali. Itu pun buat yang mampu. Haji maknanya kunjungan, yaitu mengunjungi rumah Allah. Rumah disebut nama Allah. Allah sendiri istawa alal arsy, tinggi naik di atas arsy. Arsy adalah atapnya alam raya. Bumi yang kita pijak ke arsy, andaikan kita mampu menempuh butuh waktu 50.000 tahun. Di sana Allah tinggi dan naik. Semua makhluk berada di dalam jarinya Allah, maka buat Allah semua itu adalah dekat. Kenapa? Berada di dalam jarinya, menunjukkan kecil dan kelemahan kita. Itu makna Baitullah, rumah Allah. Rumah disebut nama Allah ketika orang haji mengunjungi rumah Allah dengan manasik, ritual yang telah ditetapkan, yang itu peninggalan Nabi Ibrahim. Karena yang mengumumkan pertama kali haji siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah orang berhaji pertama melaksanakan rukun Islam supaya agamanya sempurna. Hikmah melaksanakan haji adalah mengunjungi rumah Allah yang sudah lama dibikin, yang fadilah ibadah di sana, sholat di sana dengan 100.000 kali. Haji total dikerjakan, hikmahnya untuk mendapatkan balasan surga, karena al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Semoga Allah mudahkan kita untuk berhaji. Tentunya masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Haji di bulan Ramadan, kita ulang, umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan nilainya seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga Allah mudahkan kita bisa umroh di bulan Ramadan. Berikutnya kita masuk pada hadis yang ke-693 atau nomor lain bisa menyesuaikan dari Kitabul Hajj. Ini sebelum bab mawaqit, ini adalah hadis yang keempat sebelum yang paling akhir. Wa anhu, dan darinya, anhu itu sebelumnya sangat banyak sekali, itu dari Ibnu Abbas. Semoga meridho kepada keduanya, kepada Abdullahnya sang anak, kepada bapaknya Abbas, karena keduanya sama-sama sahabat. Isinya, sami itu saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, beliau menyampaikan khutbah nasihat. Yaqul, di mana beliau sabdakan, la yakhluwanna, nunnya nun takkid, kandungan maknanya sangat kuat, menggunakan formulasi fi'il mudhari' kemasukan la, pelarangan lebih kuat daripada lafadz yang lain. Betul-betul jangan sampai bersepi-sepi. Ola yakhlu, kosong, sepi. Rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang perempuan, hanya berdua saja, sementara keduanya bukan mahram, illa, kecuali, wa ma'aha, akan bersama keduanya, kecuali ma'aha, bersamanya, dzu mahramin, orang yang punya hubungan mahram. A, laki-laki dewasa, B, perempuan dewasa, A, B, enggak ada hubungan mahram. Nah, itu keduanya tidak boleh untuk berduaan saja. Itu namanya bersepi-sepi. Apabila ada yang ketiga, setan. Artinya sebagai ancaman. Walaupun juga ada yang lain, siapa? Malaikat pencatat. Walaupun ada yang lain, siapa? Allah melihat, mendengar, mengetahui, mengawasi. Nanti akan menghisab. Kamu berdua tidak boleh berduaan, namanya bersepi-sepi. Kenapa kamu berduaan? Malaikat mencatat tindakanmu itu nanti akan dituntut hukum. Allah melihat, nanti akan menghisabnya. Dan itu termasuk perbuatan yang dilarang. Menggunakan bahasa larang sangat kuat, menggunakan bahasa larangan yang sangat kuat. Betul-betul jangan bersepi-sepi. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali apabila si perempuan didampingi oleh mahram. Itu perbuatan bisa mengarah kepada bahaya. Karena yang ketiga adalah setan. Laki-laki salah, perempuan salah, setan ngubyuki salah. Salah pangkat 3. Lakinya salah, perempuannya salah, setan memperparah. Kalau gitu ini resikonya mengerikan. Dan nggak perlu orang mengatakan, imanku kuat, nggak boleh. Yang ada hati itu lemah. Setan ngujuk-ngujui, makarnya luar biasa. Kalau Allah tidak membantu, manusia tidak mampu. Makanya supaya orang itu beristi'adzah, memohon perlindungan. Karena gangguan setan itu berada di hati. Alladzi yuwaswisu fi
sudurinas, membuat was-was di dada manusia, di hatinya. Sementara perilaku manusia zahirnya dipengaruhi oleh hati. Bila hatinya sudah terkendali oleh setan, sementara itu hanya memerintahkan yang jelek, sementara jelek dihiaskan indah. Orang suka kepada yang indah, itu adalah salah yang diindahkan. Bila salah terasa indah, ini bahaya, maka nanti resikonya sangat membahayakan. Apa itu? Ujung-ujungnya menuju kepada puncak zina. Diawali zina mata, diawali zina telinga, diawali zina tangan, kaki, zina mulut, zina perasaan. Ketika didorong nggak kuat, nanti akan zina kelamin. Bila sudah begitu, bisa menghilangkan keimanan. Sementara iman itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya apabila iman tidak ada, berarti tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, hilang rasa malu, maka nanti manusia akan berbuat sak karepe dhewe, idza lam tastahi fasna masyita. Bila kamu sudah tidak punya rasa malu, kamu berbuat semaumu. Ini berat sekali. Wala tusafil mar'atu, dan janganlah seorang perempuan bersafar, lelungan, lungaduh. Berarti meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, menempuh perjalanan. Sementara safar itu berat dan di jalan banyak bahaya. Makanya selagi tidak ada perkara penting, jangan safar, karena as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu sepotong dari siksa. Makanya kalau nggak mendesak jangan safar. Ketika safar, secepat mungkin dan segera pulang. Itu contoh dari Nabi SAW. Laki-laki safar saja berat, apalagi perempuan yang fitrahnya tinggal di rumah. Karena Allah memerintahkan waqarna fi buyutikun, tinggallah kamu di rumah-rumah kamu. Makanya jangan safar illa kecuali ma'adhi mahramin, bersama orang yang menjadi mahram buat dia. Adapun safar, dikatakan safar itu bila sudah menempuh perjalanan berapa jarak, berapa kilo. Tentang masalah jumlah kilo itu orang menyimpulkan banyak kesimpulan. Ada yang mengatakan 49, ada yang mengatakan swidak, ada yang mengatakan 70, 90, 113. Dengan kesimpulan berbeda-beda, akhirnya kembali kepada intisarinya. Apa? Lungo aduh meninggalkan rumah. Itu safar. Apa safarnya itu? Lungo aduh meninggalkan rumah. Berapa kilo? Itu relatif jumlah kilo. Tapi siapapun memahami lungo aduh meninggalkan rumah, otomatis menyiapkan bekal-bekal di sana terancam kondisi berat. Itu ciri khas safar. Jumlah itu relatif. Makanya bila perempuan keluar, ya supaya menyertainya mahram. Siapa itu mahram? Orang yang nggak boleh ada hubungan nikah dengan keduanya. Yang paling utama mahram itu bapak. Sekira uzur bahkung, sekira uzur paman, saudaranya bapak, yang paling dekat tentunya. Sekira uzur saudara lakinya, dan yang lain-lain tentang masalah kemahraman. Maka supaya ketika perempuan pergi menyertainya mahram. Faqama, maka berdirilah rajulun, seseorang, faqal, dia itu matur, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna merati, sesungguhnya istriku,
kharajat, dia keluar hajatan untuk haji. Wa ini sementara saya yang menjadi mahramnya haji jelas safar, jelas harus ada mahram. Sementara saya sebagai mahramnya uktutibtu, mananya sujiltu ismi, terdaftar namaku, tertulis namaku, terdaftar namaku fi ghazwati kadza wa kadza, di dalam perang ini itu. Akhirnya di dalam satu waktu ada dua kegiatan yang tidak bisa dikerjakan bareng, harus memilih salah satu. Mana yang didahulukan? Satu waktu ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan bareng, mana yang didahulukan? Menempuh fiqhul aula, pemahaman lebih-lebih, mana yang paling utama, yang jadi prioritas, itu yang didahulukan. Wajibnya tentara berangkat ke medan perang karena sudah ditulis oleh pimpinannya, imamnya, oleh negara, itu satu kewajiban. Di sisi yang lain adalah istri yang keluar harus ada mahram, dan dia sebagai mahramnya berarti punya kewajiban untuk memahromi. Nah, sama-sama dua kewajiban, nggak bisa dikerjakan bareng. Untuk menentukan mana yang paling penting, ini tidak berlaku pendapat kita. Buktinya sahabat tidak berpendapat pribadi, buktinya sahabat bertanya. Ternyata disitulah Nabi SAW yang memberikan ketetapan mana yang kelas A, kelas B, kelas C, dari skala prioritas. Ternyata dijawab di sini. Jawaban Nabi SAW, intolik, berangkatlah kamu, fahuji, maka berhajilah kamu, ma'am ro'atik, bersama istrimu. Ada dua kewajiban, nggak bisa dikerjakan langsung, ditempuh skala prioritas. Yang paling penting didahulukan lalu berikutnya. Dua kewajiban itu adalah pertama, mendampingi istri haji sebagai mahram, yang kedua berangkat ke medan perang. Derajatnya mana yang lebih tinggi? Mendampingi istri untuk berangkat ke manasik haji. Siapa yang menetapkan itu lebih wajib daripada satunya? Nabi sendiri. Nabi sendiri. Jumlah mahram terbatas, jumlah tentara lebih banyak. Jumlah mahram terbatas, jumlah tentara lebih banyak. Itu diantara hikmahnya. Absennya seorang tentara mungkin bisa digantikan tentara cadangan. Siapa tentara cadangan? Ya sembarang, semua kaum muslimin pokoknya layak jadi tentara. Absennya mahram, banyak nggak cadangannya? Absennya tentara, insya Allah banyak cadangannya. Absennya mahram, banyak nggak cadangannya? Itu terbatas. Bapak ya mek siji, nggih. Suami ya mek siji, mosok suamine ndak peluru. Dulur yo lah nek duwe, lek ora. Mbah Kong ya cek sugeng, sudah ninggal. Paman ya lah bapaknya saudara, bersaudara, lek anak tunggal. Itu memberitahu kepada kita stok mahram itu terbatas, stok tentara itu lebih banyak, sementara memahrami wajib, perang ditunjuk juga wajib. Nah, ternyata di situ skala prioritasnya telah ditetapkan oleh Nabi, yaitu hajilah kamu bersama istrimu, muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Muslim, walafdu li muslimin, dan lafaz hadis ini adalah milik Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Makna la yahluwanna itu syarah kalimat, yaitu layan faridanna, jangan
bermufrad, bersendirian. Mufrad itu jumlahnya 1. Sehingga tidak berlaku makna bahasa khala itu sepi. Artinya pelarangannya ketika sedang sepi, gak ada orang belas, bukan. Walaupun di tempat yang ramai, di lapangan, di sana banyak orang. Lalu perempuan A, laki-laki B berduaan, itu nggak ada hubungan mahram, orang-orang lain juga bukan mahram, itu namanya bersepi-sepi. Walaupun kondisinya itu ramai. Makanya ada makna bahasa, ada makna istilah. Apa makna bahasa bersepi-sepi? Berduaan, nggak ada yang lain. Apa makna istilah? Laki perempuan bukan mahram, tidak ada pendamping mahram. Nah itu makna istilahnya seperti itu. Sekarang ma yustafadu minal hadis, faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Awalan, hurmatul khulwati bil ajnabiyati bil ijma'. Haramnya bersepi-sepi laki asing, perempuan asing, berduaan nggak ada hubungan mahram. Perbuatan itu hukumnya adalah haram bil ijma', ini kesepakatan ahli ilmu. Si fulan, fulanah bukan mahram, nah, berduaan saja itu sudah tidak boleh, nggak ada yang ketiga. Dan nanti lebih tidak boleh apabila ada perbuatan berikutnya. Apa perbuatan berikutnya? Saling pandang, ini zina mata. Saling ngomong, apalagi ada bahasa rayuan, zina mulut. Telinga mendengar kata-kata rayuan dan ucapan yang kadang menarik, itu juga termasuk zina telinga. Tangannya menjamah sentuhan, sudah zina tangan. Kaki mengantarkan ke tempat itu, sudah zina kaki. Perasaan terasa indah karena berduaan, itu zina perasaan. Kalau gitu macam zina itu banyak. Bila pengantarnya sudah sempurna, nanti bisa mencapai puncak. Itu nanti akan menjadi puncak zina yang jelas sangat membahayakan. Makanya keharaman seperti itu menjadi ijma', nggak ada khilaf, perbedaan pendapat. Yang pertama, sanian kedua, hurmatu safal mar'ati biduni mahramin walau kana lil haji. Haramnya safar buat perempuan tanpa adanya mahram walaupun safarnya untuk haji. Makanya bila perempuan mau haji pastikan punya mahram. Bila tidak, ngengkel panggah budal itu sudah cukup dosa. Apakah nanti ketika manasik haji itu tertolak? Tidak. Sah tidaknya manasik haji tidak dipengaruhi ada atau tidak adanya mahram. Tetapi benar atau tidak benernya manasik. Bila manasiknya benar, walau tidak ada mahram, ya hajinya sah. Bila manasiknya enggak benar, walau punya mahram, ya hajinya tidak sah. Lalu bagaimana hajinya perempuan yang tidak punya mahram? Maka bila manasiknya benar, sah. Sementara dia punya dosa, melanggar peraturan, mestinya punya mahram, kamu enggak punya. Nah, dosanya ada di situ. Hajinya akan dinilai prakteknya sendiri, bukan oleh kemahromannya, tapi prakteknya sendiri. Yang ketiga, salisan wujubu saddid daro syaitan, wajibnya menutup celah masuknya setan. Langkah antisipasi ini syariat, termasuk sifat wirai, itu sebuah ketetapan. Kenapa wirai?
menjauhi dari sarana supaya gak kecebur pada bahaya. Napa wirai? Menjauhi sarana supaya gak kecebur bahaya. Itu namanya wirai. Ada jurang, dolanan nek tengah tidak di pinggir, nah itu namanya wirai. Ada jurang, dolanan nek pinggir, nah itu namanya dekat-dekat kepada kehancuran, berarti hilang wirai. Kalau kita istilahkan damel basa Jawa napa? Mumpung cek cilik ndang disumpet, dihentikan. Bab bila dibiarkan berentek gede bahaya ra kena timpet. Napa istilah basa Jawa nih? Nutup kriwikan benjo dadi grojokan, ngoten lho nggih. Nutup kriwikan benjo dadi grojokan. Mengantisipasi. Sedia payung sebelum hujan. Makanya apabila sebuah perbuatan bisa mengantar kepada bahaya, nah pengantarnya itu sudah tidak boleh. Makanya zina mata itu pengantar, zina telinga itu pengantar kepada zina besar. Makanya zina mata sudah dosa. Makanya supaya ditutup, itu hukum itu adalah wajib. Makanya diperintahkan adalah tundukkan pandangan. Jauhi pergaulan yang bukan haknya. Termasuk jangan bersepi berduaan yang bukan mahram. Rabi'an wujubu siyanatil mujtama'i al-islamiyyi min kulli asbabil inhiyari al-khuluqi. Wajibnya siyanatil mujtama' menjaga masyarakat al-islami. Wajibnya dijaga keselamatan masyarakat Islam. Mingkuli asbabil inhiyari, dari setiap sebab yang bisa meruntuhkan al-khuluqi yang bersifat akhlak. Sebab rusak itu macem-macem. Akhlak jelek bisa menyebabkan rusak yang besar, dan juga bahaya-bahaya yang lain dari benda-benda itu juga tidak boleh. Sebab merusak yang bersifat fi'li perbuatan, bukan khuluqi akhlak. Napa contohnya? Di tempat rame memegang senjata tajam, terayunkan sana sini, nyekel arit di tempat ramai kotang katung, itu termasuk resiko bisa melukai kepada yang lain. Itu tidak boleh. Itu namanya sebab kehancuran yang bersifat fi'li perbuatan. Kalau khuluqi akhlak ya tadi, termasuk pergaulan bebas, mengikuti dorongan setan, A, B, fulan dan fulana bukan mahram, ada ikatan hati rasa suka, keduanya bertemu, lalu semisal ngobrol dan macam-macam. Bahasa kawula muda napa ngoten jenenge? Pacaran ngoten nggih. Akhirnya si perempuannya berangkat sudah mengenakan daun pacar dan alat lipstik yang lain, walaupun bahannya bukan mesti dari daun pacar atau benda-benda yang fungsinya sama, termasuk yang dikemas dengan kemasan modern. Itu termasuk akhlak yang itu bisa merusak, makanya dijauhi. Kenapa? Wajibnya menjaga masyarakat Islam dari semua sebab yang mengantarkan kepada bahaya bersifat perangai atau perbuatan. Komisan yang kelima, fardul aini muqaddamun ala fardil kifayati. Fardhu ain lebih didahulukan daripada fardhu kifayah. Contoh fardhu ain nopo? Seorang perempuan mahramnya itu hanya suami. Ketika safar harus ada mahram.
Maka kemahruman suami untuk kasus ini fardunya fardu ain. Apakah kemahruman itu mesti fardu ain? Ya lihat kondisi, mungkin fardu ain, fardu kifayah. Contoh kemahruman fardu ain, seorang perempuan mahramnya hanya suami toktil, nah, namanya fardunya fardu ain nanti jadinya. Si perempuan bapak enggak punya, kakek enggak punya, paman enggak punya, saudara enggak punya. Laki-laki jadi mahramnya hanya suami toktil, maka untuk kasus itu kemahraman suami hukumnya fardu ain. Tapi apabila si perempuan masih punya bapak, masih punya kakek, masih punya paman, pamannya wake dulure pae selusin ngoten nggih. Cek sihat kabeh. Punya anak laki-laki, punya saudara, jumpai karo tengah lusin. Kenapa? Kabi, napa kabi? Keluarga besar. Punya suami. Lah suami menjadi mahram fardunya fardu kifayah. Sehingga bila suami tidak bisa menjadi mahram, nanti masih ada mahram yang lain. Ya tadi tentang status kemahraman suami buat istri itu fardunya ain atau kifayah, jawabnya lihat kondisi. Adapun kalau perang namanya tentara, orang itu diwajibkan berangkat, itu jelas fardunya kifayah. Kenapa? Cadangannya masih sangat banyak, mundur satu, masih ada pengganti yang lain, namanya fardu kifayah. Lalu bila bertemu fardu ain dan fardu kifayah, maka didahulukan fardu ain. Itu namanya fiqhul aula, pembahasan lebih-lebih, namanya fikih prioritas. Makanya wajib tahu pengelompokan hukum mana yang kelasnya A, kelasnya B, fardu ain, fardu kifayah dan berikutnya. Yang keenam, jawazu safal mar'ah wahdaha min daril harbi wa indal khaufi ala nafsiha wali qada'id daini wa raddil wadi'ati war ruju'i minan nusuzi bil ijma'. Jawazi safal marah, bolehnya perempuan mengadakan safar wahdah walau izin. Loh, katanya enggak boleh, ini kok boleh? Namanya pengecualian. Umumnya enggak boleh, ini kok boleh? Namanya apa? Pengecualian. Napa contoh pengecualian? Bangkai haram. Binatang disembelih nama berhala haram. Babi haram. Itu haram total atau ada satu kesempatan akhirnya ada keringanan? Ada satu kesempatan jadi keringanan. Kenapa? Perkecualian. Apa? Keluwen. Secara sebab bila tidak makan mati dan tidak ada yang dimakan kecuali itu. Di situ ada dua syarat. Pertama, tidak ada niatan melanggar. Yang kedua, tidak berbanyak di dalam makan. Yang ada adalah terpaksa. Itu namanya perkecualian. Perempuan safar sendiri haram, tapi di sini ada perkecualian. Akhirnya walaupun izin boleh. Napa niku? Pertama, min daril harbi, dari negeri yang sedang berkecamuk perang. Dia sebagai muslimah baik-baik lalu mendapatkan serangan musuh, harus ngungsi, melarikan diri. Nggak masalah, boleh. Karena safar mahram untuk cari selamat. Di sini ada ancaman, lari juga cari selamat. Nah, kalau gitu boleh. Larinya bukan pelanggaran, tapi karena memang ada ancaman. Itu boleh. Kasus yang lain secara umum perempuan supaya tinggal di rumah, ayatnya jelas waqarna fi buyutikun, tinggallah kamu di rumahmu. Nah, satu kesempatan seorang suami pamit ke medan perang. Entah sebab apa kok ingin pulang dulu. Sampai di rumah ternyata istrinya di luar rumah.
sadar pelanggaran. Ketika sudah ditanya kenapa, lihat apa yang ada di dalam rumah. Ternyata nopo ulo. Nah, itu namanya keluarnya itu bukan karena pengen pelanggaran, karena memang di dalam rumah itu ada bahaya. Melayu mboten, enek ulo. Apa selamat datang ulo ngoten nggih, jak jagongan ngoten nggih. Berarti kondisinya daerahnya terancam musuh, ada peperangan, perempuan melarikan diri boleh, bahkan harus, dan tidak masuk pelarangan safar, nggak masuk. Yang kedua, wa indal khaufi, ketika ada ancaman yang menakutkan, bila mandek nanti bahaya, maka dia keluar. Alat nafsiyah mengancam pada dirinya. Boleh juga contoh keluar yang ketiga, wali qadha'id dain, untuk bayar utang. Karena itu punya sifat mubadarah segera. Karena nggak tahu kapan mati. Sementara hutang akan dituntut. Dalam kubur panas, walaupun mati syahid, ada hutang belum mendapatkan fadilah kesyahidannya. Berat kan resiko hutang itu? Makanya bila tidak mendesak, jangan bermudah-mudah untuk hutang. Bila terpaksa, yaitu urusan lain. Supaya selamat, satu, catat. Dua, saksi. Saksi itu bisa orang, bisa materai, atau ada materai disaksikan oleh orang, atau bila besar dibawa ke akta dibawa ke notaris. Demikian juga ada jaminan. Dan Nabi SAW itu ketika utang itu ada jaminan, termasuk basuh besi jadi jaminan, bukan utang kosongan. Kenapa utang kosongan? Aku utang pos jaminan nih, randuwi, itu namanya utang kosongan. Lek uangnya super baik, jaminannya Allah boleh, saksinya Allah boleh. Siapa saksinya Allah? Apa jaminannya Allah? Lek pancen api boleh. Tapi bila tidak ada jaminan, jangan. Tentunya orang yang memberikan pinjaman itu andaikan tidak ada catatan, saksi, jaminan, modal percaya, andaikan nanti wonge mati, hartanya hilang, nggak punya pewaris, ya yes, nggak apa-apa, tak perbantukan, tak ikhlas nih, sifatnya itu begitu. Kalau memang begitu ndak apa-apa. Tapi kinten-kinten angel mboten. Ngutangi 5 miliar serana jaminannya, soalnya raiso ya SPN, angel mboten kira-kira. Nah, 500.000 atas mboten napa-napa lho. Ini anak 500 miliar bang, kowong-kowong lek nganti kelangan. Nah itu karena pentingnya bebas dari utang, makanya perempuan sudah mampu membayar. Ketika membayar nggak ada mahram mendampingi, maka ia ingin bergegas membayarnya, safarnya sendirian boleh. Safarnya sendirian itu boleh. Demikian juga waradil wadi'ati, mengembalikan barang titipan. Yang orang itu dititipi ternyata mau pergi, sehingga barang itu harus dikembalikan, sementara mau mengembalikan nggak ada pengantarnya. Nah, perempuan mengantarkan sendirian barang titipan, itu boleh. Demikian juga warruju'i minan nususi bil ijma, dan kembalinya perempuan yang nusus ke rumah suaminya boleh. Kenapa nusus? Tidak sejalan dengan ketaatan. Istri punya suami nusus, berarti dia mengadakan pembangkangan. Apa bentuk pembangkangannya? Dia nek ngomahai jakluyuran, ternyata panggah ngwengkel, minggat yang gane wong tuane. Mongko niku nggak oleh suaminya, ndak boleh. Termasuk nusus. Kemudian ketika pas nusus, mungkin perasaannya benar, kenapa? Dikuasain dongkol, walaupun pergi jauh sampai keluar pulau,
Golek tiket dewi, budal yang bandara dewi, di pesawat dewi, dari bandara sana ke rumah orang tuanya dewi. Kenapa? Nusus. Karena begot ngoten nggih. Kemudian sampai di rumah dinasehati, ketika sadar saweneni pisan. Perempuan jadi istri duwe bojo tok tinggale diomongi ra oleh panggah ngengkel rono rene aduh dhewe pisan karo pae jaweweri pisan. Akhirnya sadar dan pengen pulang, sementara keluargane Pai enggak enek sing jadi mahram. Enake Pai tok sudah sepuh, sing liyane gak enek blas. Itu pulang sendiri walaupun jarak jauh. Jarak safar itu boleh. Jarak safar itu boleh. Itu termasuk apa? Jenis pengecualian. Jenis pengecualian. Sapian yang ketujuh, adamu jawazi mana'ir rajul imra'atahu min hajjil faridati wa yajuzu lahul man'u fit tatawwu'i. Adamu jawazi, tidak bolehnya man'ir rajul, laki-laki menghalangi imra'atahu pada istrinya. Laki-laki tidak boleh, suami tidak boleh menghalangi istrinya min hajjil faridati, dari haji yang wajib. Mas, aku arep haji, aku wis duwe modal, aku wis terdaftar kudu budal tahun iki. Karena saya sudah mampu, berarti hukumnya wajib, ini haji pertamaku, itu rencananya. Kondisi kayak begitu suami nggak boleh untuk menghalangi. Kondisi kayak begitu suami tidak boleh untuk menghalangi. Harus ngeterni. Harus ngeterni. Kenapa? Karena hajinya wajib, dia itu sudah mampu. Maka nggak boleh untuk dihalangi. Kenapa? Ini kewajiban dari Allah. Dan suami wajib tunduk kepada Allah. Dan ini proyek Allah, dari Allah. Haji kan proyek dari Allah, syariat dari Allah, itu kewajiban dari Allah. Maka suami tidak boleh menghalangi. Berarti harus mengantarkan atau mencarikan mahram. Lek rasa ngeterne dhewe, cari yang lainnya yang jadi mahramnya. Akhirnya, Mas, aku budal haji, yang nggak bisa untuk menghalangi. Terne dhewe atau biar bareng bapake, bareng pamane, bareng bayi, bareng dulure, atau siapa yang jadi mahram. Nah, suami tidak bisa memilih untuk menghalangi. Wa yajuzu lahul man'u, dan suami boleh menghalangi fit tatawwu bila hajinya haji tatawwu. Sudah haji lalu haji yang kedua, Mas aku pengen haji nih, Jo, itu boleh suami menghalangi begitu. Tapi haji pertama kali tidak boleh. Mas aku sudah mampu haji, harus dimahrami. Berikutnya yang samanian, yasihu al-hajju binisbah lil mar'ah bi ghairi mahramin wa ta'assama, atau wa ta'samu. Yasihu sah al-hajju haji binisbah berkaitan lil mar'ah buat perempuan bi ghairi mahramin, yang hajinya tidak bersama mahram, wa ta'samu, dan dia dosa. Perempuan sudah mampu haji tapi enggak ada mahramnya, dia mengira kena ngengkel budal haji. Berarti kalau gitu safar yang salah. Lalu bagaimana hajinya? Sah. Cuma itu dosa. Pokok praktek hajinya, manasiknya benar, maka hajinya sah. Tidak adanya mahram tidak mempengaruhi sahnya haji. Tidak ada mahram, ya dia punya dosa. Kenapa? Gak bersama mahram. Dosanya dari situ. Itu gak mempengaruhi apa? Hajinya. Hajinya tetap sah-sah saja. Wa min ghairil mustati kal marid. Demikian juga orang yang tidak mampu kemudian memaksakan mampu, akhirnya berangkat,
lalu manasiknya benar, maka sah-sah saja. Tapi dia itu memberatkan diri. Demikian wal fakir, orang yang fakir, nggak ada kewajiban ngengkel haji, entah piye carane memasakkan diri, maka hajinya ya sah-sah saja, cuma dia itu memberatkan diri. Demikian juga wal maktuh, dan orang yang kurang cerdas, nanti berpotensi nekono hilang, butuhnya ada pendampingan, tetap haji, lalu prakteknya benar, ya sah. Adapun bahayanya ditanggung sendiri. Kenapa kamu nggak diwajibkan ngengkel? Wa ghairu juga yang lain mutlakan secara mutlak. Secara umum dikatakan seperti itu. Itu tadi satu hadis sudah cukup banyak membimbing pelajaran buat kita semuanya berkaitan masalah kemahraman orang di dalam berhaji. Sebelum masuk kepada hadis berikutnya, mungkin wonten ingkang ngersakaken badhe mundut keterangan tambah dipun aturaken. Enggak ada? Tak tambah hadis berikutnya insyaallah. Wa anu dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW sami arajulan mendengar seseorang yakul, ihlalnya ucapan pertama ketika manasik dengan lafaz labbaika an subrumah. Tiang budal umroh niku napa kata pertama yang diucapkan berada di mikot tempat pemberangkatan. Sudah mandi, sudah pakai baju ihram, menghadap kiblat, memuji Allah. Kata pertama sebagai setat manasiknya niku namanya ihlal. Apa kata pertama yang diucapkan? Labbaika Allahumma bi umrotin. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk umroh. Itu namanya ihlal. Ihlal itu yang sholat, apa kata pertama yang diucapkan? Allahu Akbar, itu ihlal. Kata pertama yang diucapkan. La ihlale tiang baris napa? Maju jalan brok, nah ngoten nggih niku ihlal. Kata pertama yang diungkapkan itu namanya napa? Ihlal. Salat Allahu Akbar, ketika umroh labbaika Allahumma bi umrotin, itu apabila mewakili orang lain sebutkan siapa yang hendak diwakili. Labbaika Allahumma bi umrotin an titik. Labbaika Allahumma bi umrotin an titik. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk umroh mewakili si titik. Cinta titik niku. Ya nama orang yang diwakili. Namanya fulan, labbaika Allahumma bi umrotin an fulan. Ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk umroh mewakili si fulan. Bila haji, labbaika Allahumma bi hajjin an fulan. Ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk manasik haji ini dari si fulan. Ternyata ada orang ketika berihlal berucap seperti itu. Qala menanya Nabi SAW, man subrumah. Tadi kamu mengatakan labbaika on subrumah wis sapa? Kalau ia memberikan jawaban akhun li, dia saudaraku, au qaribun li, atau kerabatku. Faqala, maka menanya Nabi SAW, hajasta an nafsik, artinya hajasta an nafsik, apakah kamu sudah haji yang itu menjadi kewajiban dirimu? Kamu kok ngajak nih wong, apa awakmu dhewe wis kaji? Qala Allah, dereng belum. Qala pesan Nabi sallam, hujja an nafsik, turun ya awakmu kaji dhisik, ngajakne awak dhewe. Bila sudah summa hujja an subrumah, berikutnya
kamu nanti bisa menghajikan buat si Subrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa rajih inda Ahmad waqfuh. Meriwayatkannya Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban mengatakan sahih, dan ada yang mentarjih di dalam riwayat Imam Ahmad ini mauquf, yaitu fatwa dari sahabat. Tapi karena sahabat itu tidak ngarang, sahabat kita diperintah oleh Nabi ikuti sahabatku, maka walaupun secara nilai hadis mauquf Nabi memiliki hukum marfu, ini dianggap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Awalan, jawazu hajjil insan an qaribihi sawa'un kana hayyan am mayyitan. Bolehnya manusia menghajikan kerabatnya. Kerabatnya itu masih hidup atau sudah mati. Loh nyapa si hidup kok dikajek nih? Mungkin nggak mampu, nggak punya daya, butuh ditandu, nggak ada penandunya juga, sehingga tinggal arek nafas tok, nggak bisa nyapo-nyapo. Misalnya, maknanya itu contoh hilang kemampuan, atau sudah jelas mati. Nah, itu boleh. Saniyan an-naibu la yasihu hajjuhu an ghairi illa ba'da ayyahuja an nafsih. Si pengganti, orang yang membadali, itu tidak sah hajinya ketika menghajikan orang lain, kecuali dia sudah haji untuk dirinya sendiri. Jadi syaratnya ngajekne wong liya, dia sendiri harus sudah haji duluan. Yang ketiga, al-ikhramu yan'aqidu ma'as sihah wal fasad mutlaqan. Walil muhrim ayuhawilahu ila sihah. Al-ikhramu, orang yang berihram, yan'aqidu itu dianggap sah ma'asikah ketika dia itu sehat, wal fasad ketika kurang sehat. Wongnya bener-bener sehat, prakteknya bener sah, kurang sehat tapi masih iso praktek dan bener, itu juga sah. Sehat maknanya itu iso mlaku dewi, kurang sehat cari yang bisa mengantarkan, mungkin mendorong kursi rodanya dan iso bayari misalnya, atau kursi rodanya kita nek mesinnya mlaku dewi, itu orang yang nggak sehat tetapi bisa melaksanakan. Itu secara umum itu sah-sah saja. Walil muhrim, dan buat orang yang berihram, ayuhawilau, bisa memindahkan ilasnya kepada yang sehat. Aku arepe haji gak iso, tulung kajekno. Kemudian yang disambati mampu dan sudah haji, kemudian menghajikan, itu boleh. Raban yang keempat, istibabu dzikris mahjuji anhu fit talbiyah. Istibab, untuk dituntunkan, dianjurkan dzikris mil mahjuj, untuk disebutkan nama yang dihajikan inda talbiyah, ketika mengucapkan talbiyah. Jadi orang yang badali ketika dia itu berihlal, maka di situ disuka menyebut nama siapa yang dibadali. Kalau hajinya untuk pribadi cukup labbaika Allahumma bi umratin. Nanti bila sudah waktunya hajian, labbaika Allahumma bi hajjin. Tidak usah disebut nama dirinya. Tapi apabila mewakili orang lain, sebut labbaika Allahumma bi umratin an fulan, labbaika Allahumma bi hajjin an fulan. Itu bila mewakili disebut nama siapa yang diwakilinya.
Masih dua hadis lagi pendek-pendek insyaallah kita baca. Wa anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol khotobana menyampaikan khutbah kepada kami Rasulullah SAW faqol dawuhnya innallaha katabalakum hajja Allah mewajibkan haji pada kalian. Waqama berdiri Aqra ibnu Habis faqol dia nanya afi kulli am ya Rasul apakah setiap tahun? Qol jawabnya lau qulutuha andaikan ku katakan iya la wajaban saya wajib. Tapi saya enggak mengatakan begitu. Al-hajju maratan, haji itu wajibnya hanya sekali saja. Fama zata fawa tatawu, apa yang lebih dari satu itu adalah dia memperbanyak ketaatan atau sunnah. Rawah khamsah wa Tirmidzi, yang terakhir wasluhu fi Muslim, maksudnya pada Sahih Muslim an Abi Hurairah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Awalan wujubul haji maratan wahidatan, wajibnya haji sekali. Bil umur di dalam seumur umur. Al mukallafi al mustati kepada mukallaf yang mampu, wa ma zada fahuwa tatawu, lebih dari haji sekali itu sunnah. Yang kedua, asyariatu mabniyatun ala rafil haraji wa taisir. Syariat dibangun tidak memberatkan dan memberikan kemudahan. Makanya haji buat yang mampu saja, yang enggak mampu ya sudah. Untuk dapat pahala haji, niat, andaikan saya mampu, saya haji, Allah nanti sudah diberi haji. Termasuk kita talim kayak begini sudah mendapatkan pahala haji. Ke masjid, belajar, mengajar, juga diberi pahala nopo? Pahala haji, pahala jihad. Salisan masa kata anhu asyari'u ma'fuwan anhu, perkara yang syariat diam berarti itu dimaafkan. Artinya bila syariat tidak menyebut, ya sudah ini perkara mubah. Kita nggak usah menanya-nanya. Itu keduniaan begitu. Syariat atau ada dalil, nggak ada ya sudah. Yang keempat, rafatun Nabi Sallam al-Karim bi ummatihi, sayangnya Nabi Sallam kepada umatnya. Wa ta'ahudi, dan menjaganya Nabi Sallam kepada sahabatnya. Bil mawaid wa ta'lim, dengan mauidhah dan pengajaran. Maka bentuk sayangnya pemimpin kepada umat adalah dengan disampaikan nasihat-nasihat. Kenapa kok begitu? Karena Nabi SAW itu ya ta'a ashabahu bil mauidhah, menjaga para sahabatnya dengan mauidhah. Demikian bab pertama selesai dari tema haji. Adapun tentang masalah mawaqit, mikot, tempat pemberangkatan orang haji, telaahnya insya Allah bisa kita kaji di waktu berikutnya. Demikian yang kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.